Musim 2004-2005 akan selalu dikenang dengan manis oleh Chelsea dan para fansnya, sebab musim ini adalah awal dari era kejayaan mereka di Premier League. The Blues meraih gelar juara Premier League dengan perkasa. Chelsea belum pernah meraih juara Premier League sejak format baru dimulai pada musim 1992-1993. Gelar juara pada era itu cenderung didominasi Manchester United. Arsenal dan Blackburn Rovers pun sempat memberi perlawanan untuk setan merah saat itu. Roman Abramovich yang lantas membawa Chelsea menjadi pesaing Manchester United. Taipan asal Rusia tersebut membeli The Blues pada 2003. Setelah itu, dia membuat investasi besar untuk membangun klub super. Sejak kedatangan Roman Abramovich, The Blues mulai bisa dibilang rajin belanja pemain. Ambisi besarnya pun terwujud pada musim 2004-2005. Di bawah kendali Jose Mourinho, Chelsea mampu meraih gelar juara Premier League setelah 50 tahun penantian. Inilah Football Story Chelsea. Got 2-on-2 here. This could be the title. Frank Lampard to win it. He's got it. Tahun pertama Abramovich di Chelsea tidak berbuah gelar Premier League. Tim asuhan Claudio Ranieri saat itu harus puas finish di posisi kedua Premier League di bawah Arsenal yang sukses menjadi juara tanpa terkalahkan satu kali pun di Premier League musim 2003-2004. Musim itu juga mereka sebenarnya berhasil tembus semifinal kompetisi Liga Champions meski di semifinal kalah oleh runner-up saat itu AS Monaco. Namun, di luar itu, hal ini bisa dibilang menjadi progres yang baik untuk Chelsea dibanding musim-musim yang dilalui mereka sebelumnya. Tidak menyerah begitu saja, Abramovich mengeluarkan uang besar pada tahun kedua untuk membeli banyak pemain bintang ke Chelsea. Abramovich membeli Didier Drogba dari Marseille setelah itu. Ada juga Jiří Jarošić dari CSKA Moskow, Matej Kezman dari VSV Eindhoven, Arjen Robben dari VSV Eindhoven, dan Peter Cech dari Rennes. Nama-nama itu membuat Chelsea menjadi tim super yang perlu diperhitungkan di Liga Inggris saat itu. Dan keputusan paling penting Abramovich tentu saja saat menunjuk Jose Mourinho sebagai manajer baru Chelsea saat itu. Mourinho yang baru saja membawa Porto menjadi juara Liga Champions musim 2003-2004. Kala itu hampir pindah ke Liverpool, namun Mourinho lebih memilih berlabuh ke Chelsea. Kedatangan Mourinho juga disertai gerbong pemain asal Portugal. Mourinho membawa Ricardo Carvalho dan Paulo Ferreira yang menjadi anak asuhnya di Porto. Selain itu, Thiago Mendes juga dibeli dari Benfica. Chelsea yang di musim sebelumnya sudah mempunyai pemain top lain seperti William Gallas, Damien Duff, Joko, Frank Lampard, Claude Makélélé, Edward Johnson, dan tentu saja sang kapten tim John Terry. Membuat kekuatan The Blues nyaris sempurna ketika para pemain baru dikombinasikan dengan bintang-bintang di musim sebelumnya. Salah satu kunci sukses Chelsea menjadi juara Premier League musim 2004-2005 adalah pertahanannya yang kuat. Chelsea menjadi tim dengan tingkat kebobolan paling minim dibanding klub lainnya pada musim itu. Chelsea di bawah kendali Jose Mourinho hanya kebobolan 15 gol saja. Di barisan penjaga gawang, The Blues saat itu dihuni 3 penjaga gawang. Turun di 35 laga Premier League, Peter Cech mampu memberikan jaminan ketenangan bagi para pemain belakang saat itu. Dari 35 laga IPL yang dilalui, ia hanya kebobolan 13 gol saja. Di posisi kedua, penjaga gawang Carlo Cudicini, kiper asal Italia yang melakukan debut pertama Premier League-nya bersama Chelsea pada 14 Mei 2000 kontra Derby County ini,
pada musim 2004-2005 turun di 3 laga dan kebobolan 2 gol saja. Selain itu, ada nama penjaga gawang muda Chelsea asal Inggris saat itu yakni Lenny Fitzgerald yang sempat turun di satu pertandingan saat menghadapi Charlton Athletic setelah menggantikan Carlo Cudicini di menit 82. Barisan pertahanan juga menjadi sempurna karena Chelsea mempunyai pemain belakang yang mumpuni saat itu. Sang kapten dan juga legenda Chelsea John Terry yang saat itu masih berusia 23 tahun di musim itu turun di 36 laga dan menyumbang 3 gol. Kontribusinya di lini belakang The Blues saat itu bisa dikatakan sangatlah hebat. Bersama John Terry, pemain yang diboyong dari Porto oleh sang arsitek tim Jose Mourinho saat itu, yakni Ricardo Carvalho, turun di 25 laga dan menyumbang 1 gol saat mengisi posisi center back. Terkadang posisi center back juga diisi bek tangguh asal Prancis yakni William Gallas yang musim itu bermain di 3 posisi, center back, bek kanan, dan bek kiri. Ia turun di 20 laga Premier League saat itu. Setelah itu ada nama Jiří Jarošić asal Ceko yang pada musim itu turun di 14 laga Premier League. Saat itu, selain menjadi center back, Jarošić juga sempat diturunkan menjadi gelandang oleh Jose Mourinho. Masih di posisi center back, musim itu Robert Hood, center back berpostur tinggi dan tangguh yang sempat juara bersama tim yang tak diunggulkan yakni Leicester City, diturunkan mau di 10 laga Premier League. Pada musim itu The Blues juga sempat menurunkan produk asli binaannya 1 kali di laga pemungkas Premier League kontra Newcastle yakni Stephen Watt yang masih berusia 19 tahun saat itu. Jose Mourinho tentunya mempunyai pemain kuncian ketika sukses menjuarai Liga musim 2003-2004. Salah satunya adalah Paulo Ferreira yang turun di 29 laga Premier League Chelsea musim 2004-2005 sebagai fullback. Selanjutnya, ada nama pemain muda berbakat saat itu yang kerap berbagi posisi fullback kanan bersama Paulo Ferreira, yakni Glenn Johnson. Ia bermain di 16 laga Premier League saat berseragam Chelsea. Di fullback kiri juga Jose Mourinho mempunyai pilihan lain yang sempat diturunkan di 15 laga Premier League, yakni Wayne Bridge. Sementara, Celestine Babayaro sempat turun di 5 laga Premier League pada musim 2004-2005 sebagai fullback kiri. Bergeser ke posisi gelandang pada musim itu, Jose Mourinho cenderung sering menggunakan formasi 4-4-2 atau 4-3-3. Salah satu peran utama di barisan gelandang adalah Frank Lampard. Ia adalah sosok penting Chelsea di musim itu yang menjadi pemain paling produktif dalam perolehan gol saat itu. Total, Lampard turun di 38 laga serta mengoleksi 13 gol Premier League. Bersama Lampard, ia bahu-membahu membangun lini tengah yang kokoh untuk ditembus. Gelandang bertahan asal Prancis yang saat itu sudah menginjak usia 31 tahun, Claude Makelele, sukses memutus serangan dari lini tengah lawan sehingga selalu membuat lini pertahanan jarang ditembus lawan. Ia bersama Chelsea musim itu turun di 36 laga dan menyumbang 1 gol Premier League. Selanjutnya, ada nama gelandang yang diboyong bersama gerbong Portugal Mourinho lainnya yakni Thiago Mendes. Di tahun pertamanya bersama The Blues, ia bisa dibilang langsung mendapatkan tempat di tubuh tim saat itu. Thiago bermain sebagai gelandang bersama Chelsea di Premier League sebanyak 34 kali. Alexis Mertin, satu-satunya pemain asal Rusia yang dimiliki Chelsea pada saat itu. Ia turun di 16 laga Premier League yang rata-rata sebagai gelandang bertahan. Pada saat itu Chelsea mempunyai gelandang serang energik yang terkadang bermain di posisi winger juga, yakni Joe Cole. Ia bermain di 28 penampilan Premier League serta mengoleksi 8 gol. Masih di posisi gelandang, Scott Parker yang pada musim itu berusia 23 tahun turun di 4 laga Premier League. Lalu ada nama gelandang Nuno Moraes yang sempat turun di 2 laga Premier League. Dan yang terakhir di posisi gelandang ada nama pemain yang saat itu bisa dibilang muda usianya, yakni Anthony Grant. Ia sempat diberikan kesempatan bermain 1 kali di Premier League oleh Jose Mourinho ketika Chelsea mengalahkan Manchester United di kandangnya dengan skor 1-3. Beralih ke posisi lini serang, musim itu Chelsea mempunyai winger-winger dan penyerang mumpuni untuk diandalkan dalam pembangun lini serang yang produktif.
Di sektor sayap, kala itu nama Damien Duff yang masih berusia 25 tahun mendominasi posisi winger. Ia di musim itu turun di 30 laga, mengoleksi 6 gol Premier League. Selanjutnya, Chelsea pun mempunyai nama Arjen Robben di sektor sayap. Robben saat itu masih berusia 20 tahun dan belum menjadi bintang seperti saat bersama Bayern Munchen. Di musim itu, ia bermain di 18 laga Premier League dan mengoleksi 7 gol. Pemain asal Kamerun Jeremy Njitap di musim itu membantu produktivitas lini serang Chelsea di posisi winger. Ia turun di 13 laga Premier League. Winger muda asal Portugal musim itu Filipe Oliveira sempat diturunkan Chelsea dalam satu laga Premier League 2004-2005. Di lini serang, tepatnya posisi penyerang, Chelsea musim itu bisa dibilang beruntung karena mempunyai penyerang yang cukup membahayakan gawang lawan khususnya di Premier League. Penyerang asal Islandia yang kala itu berusia 25 tahun, Eidur Gunnarsson, menjadi yang paling produktif di posisi ini. Ia turun di 38 laga dan mengoleksi 12 gol di kompetisi Premier League. Selain Gunnarsson, saat itu The Blues mendatangkan Didier Drogba dari Marseille. Di musim pertamanya ia cukup bisa dibilang langsung dipercaya Jose Mourinho di 26 laga dan mengoleksi 10 gol Premier League. Matthijs Kezman, ia didatangkan dari PSV Eindhoven musim itu membantu Chelsea di lini serang. Ia turun di 25 laga dan hanya menyumbangkan 4 gol di Premier League. Pada masa itu The Blues pun mempunyai penyerang asal Finlandia yang masih berusia 23 tahun, yakni Mikael Forsell, yang sempat diturunkan di satu laga Premier League tanpa mencetak 1 gol pun. Sementara penyerang asal Rumania yang saat itu berusia 25 tahun hanya diturunkan 2 kali dalam kompetisi Premier League. Sebelum ia dipecat klub raksasa Liga Premier Chelsea karena di dalam tubuhnya didapati kandungan kokain saat dites narkoba tanpa ampun. Chelsea langsung memecatnya. Adrian Mutu pun meninggalkan Stamford Bridge dengan tidak hormat. Chelsea yang membuka laga perdana musim 2004-2005 pada 15 Agustus 2004 berhasil menaklukkan salah satu tim unggulan juara yakni Manchester United dengan skor tipis 1-0 di Stamford Bridge. Hasil itu jadi modal awal yang positif bagi sang arsitek tim Jose Mourinho dalam mengarungi Premier League musim itu dengan sangat penuh percaya diri. Di laga perdana Chelsea itu, salah satu penyerang andalan Jose Mourinho yakni Eidur Gunnarsson berhasil mencetak gol sematawayang Chelsea pada menit ke-15 hasil umpan dari Didier Drogba. Di musim itu, bahkan Chelsea sukses membuat Manchester United tak berdaya dalam 2 kali pertemuan laga Premier League. Di pertemuan kedua yang digelar di kandang Manchester Merah, Chelsea kembali menang dengan skor 1-3. 3 gol Chelsea dicetak Thiago Mendes, Eidur Gunnarsson, dan Joku, sementara gol setan merah dicetak Ruud van Nistelrooy. Chelsea melewati musim 2004-2005 nyaris tanpa kendala yang berarti. The Blues di bawah kendali Jose Mourinho nyaris menyamai catatan tidak terkalahkan Arsenal saat menjadi juara pada musim 2003-2004. Pada musim tersebut, Chelsea hanya sekali menelan kekalahan. The Blues menelan kekalahan saat berjumpa Manchester City di Stadion Etihad. Chelsea kalah dengan skor 1-0 lewat gol tunggal Nicolas Anelka dari titik putih. Selain Manchester City, tim yang tidak mampu dikalahkan Chelsea pada musim 2004-2005 yakni Arsenal. Chelsea bermain imbang 0-0 di Stamford Bridge dan 2-2 di Highbury. Selain itu, semua tim pernah dikalahkan Chelsea. Dengan meraih 29 kemenangan, 8 hasil imbang, dan sekali kalah, Chelsea mendapatkan 95 poin. Chelsea lantas menjadi juara Premier League. The Blues menjadi juara setelah 50 tahun tidak juara Liga. But now the men from the King's Road are about to have their moment. They're about to become kings of the English Premier League. And now officially, blue is the colour and Chelsea is the name on the trophy that matters most. It's taken 50 years, but the blue flag now truly is flying high.